Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan tema mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas yang sederhana. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua, mana ketuanya? Ya, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Apakah hari ini masuk semua? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Devana. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Devana tidak masuk. Kemana Devana? Tidak ada. Gak ada keterangan berarti ya? Terus siapa lagi? Sudah? Satu tok. Oke, Devana tok. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya adakah yang sudah tahu tentang AI atau kecerdasan artifisial di HP kalian? Sudah ada yang menggunakan? Sudah ya? Nah, kemudian kalau digunakan atau disosialkan, dipublikasikan melalui media sosial, ada yang sudah tahu? Contohnya apa? Yang hasil AI atau kecerdasan artifisial itu yang dipublikasikan ke media sosial. Apa? Kayak video itu ya, video hasil dari apa itu VO. Ketemu Pak Jokowi, ada orang itu yang kemarin viral itu, yang dihujat oleh banyak netizen. Orang membuat video vlog di dalam kubangan api. Katanya di neraka itu. Halo guys, ya, hari ini saya hari pertama di neraka, rasanya enak guys. Nah, itu adalah salah satu hasil karya dari AI atau kecerdasan artifisial. Nah, apakah boleh hal semacam itu? Yang hal negatif? Tentunya tidak boleh. Jadi kalau mengandung unsur negatif, kemudian mengganggu orang lain, itu tidak boleh disebarluaskan. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu nanti saya harapkan kalian dapat menjelaskan prinsip dasar kerja dari kecerdasan artifisial. Yang kedua, sekalian dapat menggunakan aplikasi atau alat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas sederhana. Misalkan klasifikasi gambar, suara, atau teks. Pernah menggunakan AI untuk melakukan identifikasi atau klasifikasi teks, gambar, atau suara? Pernah? Pernah ya? Oke. Kemudian nanti kalian dapat mengevaluasi akurasi dan dampak sosial dari penggunaan alat atau tools KA, kecerdasan artifisial. Bukan kereta api loh ya. Jadi nanti kalau kalian nyebut KA itu jangan diterjemahkan sebagai kereta api, tapi kecerdasan artifisial. Nanti kalian sebutnya jangan AI lagi, tapi KA, kecerdasan artifisial. Yang terakhir nanti kalian dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil eksperimen KA kalian. Kalian nanti bentuk kelompok ya untuk presentasi. Tapi sebelumnya ada LKPD yang akan saya bagikan nanti.
Nah, berkaitan dengan kecerdasan artifisial, kita akan mengeksplorasi kecerdasan artifisial atau KA itu sendiri. Eksplorasi itu apa? Eksplorasi alat KA adalah proses mencoba, menguji, dan memahami cara kerja perangkat kecerdasan artifisial melalui percobaan langsung. Jadi nanti kalian akan melakukan uji coba secara langsung. Dengan eksplorasi nanti kalian akan mengenal cara kerja kecerdasan artifisial itu seperti apa. Nah, cara kerjanya itu adalah melalui proses input, kemudian proses dan menghasilkan output. Dari input, proses, output. Ini suatu rangkaian. Apakah kalian paham ini maksudnya? Paham ya? Oke, suatu contoh. Kalian masuk ke minimarket. Ketika kalian masuk ke minimarket, itu namanya adalah input. Ketika kalian memilih belanjaan, saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. ketika kalian memilih belanjaan ya, barang-barang yang mau dibeli, kemudian sampai dengan transaksi di kasir, itu namanya sebuah proses. Ketika kalian menerima barang hasil dari belanjaan kalian menerima barangnya itu disebut dengan output. Paham dari sini? Nah, jadi KA cara kerjanya itu demikian. Apa yang kalian minta, kalian tuliskan perintahnya melalui teks, mungkin suara, atau mungkin upload sebuah gambar atau video, atau file dokumen. Itu namanya Kemudian sama tools KA-nya itu nanti akan diproses. Apa perintahnya? Diproses. Setelah diproses, ditampilkanlah hasilnya, disuguhkan ke kalian hasilnya. Oh, seperti ini hasilnya. Itu namanya proses input, proses, dan output. Oke. Berikutnya, nanti kalian akan memahami bagaimana KA digunakan di dunia nyata. Selama ini kalian mungkin sudah menggunakan, tapi kalian tidak tahu nih, ini bagian dari apa. Karena masyarakat Indonesia itu mayoritas itu adalah menggunakan atau pengguna sebagai user, bukan sebagai kreator atau pencipta atau pembuat. Jadi ini harus kita putus rantai yang seperti ini. Jadi mulai hari ini sekalian tidak hanya menggunakan, tetapi kalian bisa membuat. Jadikan tools kecerdasan artifisial ini untuk membantu kalian menyelesaikan tugas, bukan membantu kalian untuk menyelesaikan tugas, tetapi membantu kalian untuk mengerjakan tugas, bukan menyelesaikan. Kalau selesai, apa bedanya, Pak? Kalau menyelesaikan itu perintah, proses, ambil, tempel, kumpulkan. Tapi kalau membantu mengerjakan, perintahnya diberikan, kemudian diproses oleh AI atau KA-nya, kemudian kalian filter, saring dulu. Mana yang kurang tepat, diperbaiki. Apakah ini valid atau tidak? Baru dikumpulkan. Itulah bedanya mengerjakan dan menyelesaikan. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang sudah dibolehkan nih menggunakan AI atau KA. Tetapi kalian harus bijak menggunakannya. Yang berikutnya adalah mengkritisi kelebihan dan kekurangan dari kecerdasan artifisial. Nanti kalian praktekkan langsung. Dalam praktek ini nanti kalian akan menggunakan beberapa tools KA. Bisa menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan Gemini, bisa menggunakan Sora, Meta, dan lain sebagainya. Boleh. Nanti kalian bandingkan nanti. Nanti ada LKPD-nya untuk dikerjakan. Nah, ini adalah prinsip dasar dari input, proses, output.
Ada komponen dan penjelasannya. Input adalah data yang dimasukkan ke setiap sistem. Misalnya gambar, suara, atau teks. Ini yang dikenal dengan istilah prompt. Tahu prompt ya? Tahu enggak? Nah, prompt itu adalah perintah yang kita susun untuk diinputkan ke AI, tools KA atau AI. Ya. Itu namanya prompt. Misalkan, bagaimana cara membuat prompt yang baik? Nah, prompt yang baik itu harus yang pertama punya tujuan. Kemudian harus spesifik, detail, harus detail. Perintahnya harus detail. Kalau misalkan gini, tolong buatkan saya gambar tentang anti narkoba. AI akan merekam perintah kalian dan memprosesnya. Kalian akan dibuatkan gambar dengan tema anti narkoba. Tetapi perintah kalian karena tidak spesifik, nanti perintah kalian itu akan menghasilkan gambar yang menurut AI itu sudah benar. Tetapi ternyata hasilnya, outputnya itu ternyata menurut kalian kurang. Oh, perlu yang namanya slogan atau informasi tambahan atau ajakan, pencegahan dan lain sebagainya. Tambahkan di promptnya, buatkan saya gambar anti narkoba, ukuran sekian, dominan warnanya apa, kemudian teks di dalamnya apa. Nah, itu dijelaskan di sana. Ajakankah, himbauankah atau larangan. Paham? Nah, jadi harus detail. Kemudian proses itu model AI memproses data dengan algoritma tertentu. Kalian tahu algoritma? Algoritma itu adalah perintah yang diolah, dimasukkan ke dalam suatu program. Programnya ini, salah satu produk programnya itu adalah tools AI itu tadi, atau KA. Seorang programmer akan membuat sebuah algoritma. Algoritma untuk disajikan ke user atau penggunanya. Ketika hari ini kalian mungkin sudah mendengar Google mem-PHK karyawannya sekian ratus, Microsoft mem-PHK massal karyawannya sekian ratus, bahkan Amazon, Alibaba, perusahaan besar yang sangat berpengaruh di dunia mem-PHK karyawannya secara massal. Ada apa dengan PHK massal? Tentu karena pengaruh salah satunya adalah AI. Bahkan di Microsoft sendiri atau Google, yang di PHK itu adalah orang-orang yang membuat AI-nya atau ahli IT-nya. Setelah buat, mereka disingkirkan oleh karya mereka sendiri. Jadi bagaimana solusinya? Kalian nanti kalau sudah lulus atau mungkin ketika mau masuk ke perguruan tinggi, pilih jurusan yang tidak mungkin tergerus oleh AI atau teknologi. Contohnya apa? Jasa di bidang pendidikan, jasa reparasi, itu nggak mungkin tergerus oleh AI. Ya, mana ada AI membetulkan AC, kulkas, mesin elektronik? Ada? Belum ada. Ya. Kalaupun ada, itu mereka hanya melakukan pekerjaan sesuai perintah. Nyoder misalkan gitu ya. Tapi sesuai perintah, titiknya ditentukan. Tapi kalau untuk menganalisis kerusakan, itu belum ada. Belum ada AI-nya. Kemudian, saya lanjutkan yang output. Output ini adalah hasil yang diberikan oleh AI atau kecerdasan artifisial. Bisa berupa klasifikasi, prediksi, kemudian juga bisa respon teks. Selama ini kalian menggunakan AI atau KA ini berupa apa? Teks, gambar, atau audio? Teks ya? Belum pernah nyoba bikin gambar melalui AI atau KA? Pernah? Kayak apa coba promptnya ketika kalian perintahkan itu? Apakah sederhana buatkan gambar tentang apa gitu? Iya gitu. Buatkan gambar saya orang berantem. Nah itu bisa. Nah
Bahkan sekarang sudah bisa membuat video. Ya, video. Bagaimana caranya? Ada aplikasi atau toolsnya itu VO itu. Nah, VO3. Tapi masih belum legal di Indonesia ya, masih ilegal. Tapi sudah banyak yang menggunakan. Ya, begitulah. Kalau ada aturan pasti ada yang melanggar, ya. Oke, next. Contoh alat AI yang dapat dieksplorasi. Ini contohnya. Alat, ingat ya, AI atau KA itu adalah tools, alat. Alat kayak ini namanya alat, cuma bentuknya fisik. Alat, kalau tidak ada yang menggunakan, tidak ada yang memerintahkan, dia hanya sekedar benda mati. Saya taruh di sini, tidak saya gunakan, bisa apa dia? Tidak bisa. AI sama. Tanpa kalian, tanpa ada user penggunanya, AI tidak bisa apa-apa. Ngapain dia? Pasti dia diam. Emang bisa ketika kalian minta data siswa SMAN Purwoharjo tanpa memberikan perintah, tiba-tiba muncul datanya? Kan tidak mungkin. Sekali lagi, AI itu atau KA itu adalah sebuah alat. Alat tanpa pengguna tidak bisa apa-apa. Jadi pinter siapa? Pinter penggunanya atau pembuatnya yang memakai. Ya, bisa dipahami? Ya. Kemudian alat yang bisa kalian gunakan yang pertama ada teachable machine. Fungsinya adalah melatih AI sederhana untuk klasifikasi gambar, suara atau push. Misalkan suaranya kucing. Nah, itu pakai teachable machine. Contoh aktivitasnya, siswa melatih AI mengenali dua jenis objek. Objek dua, misalkan HP dengan komputer. Nah, itu nanti akan dikenali oleh teachable machine ini. Oke. Kemudian ada ChatGPT. ChatGPT AI berbasis teks untuk menjawab pertanyaan dan berdiskusi. Tapi sekarang tidak hanya berbasis teks, bisa dikombinasikan dengan cara mengupload gambar, video, file, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada image classifier. Ini berbasis web atau mobile. Mengklasifikasi objek dalam bentuk gambar. Siswa menguji foto dan mengecek akurasinya. Nanti tampilkan gambarnya, gambar kucing, macan. Dia akan mengklasifikasi, oh ini gambar kucing, oh ini gambar macan. Nanti kalian bisa mencobanya pakai ini, image classifier. Ini pakai berbasis web bisa dibuka menggunakan Chrome ya, itu bisa. Nah, ini adalah kerja kelompok yang akan kalian kerjakan hari ini. Sebelumnya saya akan membagikan LKPD ini, tapi sebelum saya bagikan, tolong silakan buat kelompok 4 sampai 5 orang. Silakan berkelompok ya. Oke. Ini satu kelompok gimana kalau mendekat? Kalau satu kelompok mendekat. Silakan mendekat. Boleh berhadapan-hadapan, bangkunya dimampatkan, boleh. Dipepetkan ya. Boleh. Silakan berhadapan-hadapan, enggak apa-apa. Ayo. Bangkunya dipindah dulu. Mana? Sampean kelompoknya mana? Sana. Itu. Sana. Silakan berdekatan dengan kelompoknya. Ini kelompoknya mana? Berapa orang? 4. Nih. Ini 5. Oke. Ya. Ini berapa? Sampean kelompoknya mana? Loh, ini mana? 4. Ke sini aja enggak apa-apa ini ya. Nih, kelompok aja ini. Nah. Tuh 2 3. Tuh 2 3 4. Itu masih bisa. Ini kelompok. Oke. Ini 4. Ini berapa? 5. Oke, 2 sampean. 2 gak apa-apa.
Atau gabung aja. Sini, gak apa-apa ya, 6 berapa? Gak apa-apa. Itu kasihkan sana. Nah. Gak apa-apa wis. Oke ya. Nah, perhatikan. Yang pertama, yang harus kalian lakukan itu ada nama, kemudian kelas dan kelompok. Nama diisi anggotanya siapa saja. Pakai tanda koma ya, pemisahnya. Kemudian kelasnya diisi C2, kemudian kelompoknya kalian rembukan sendiri sama temennya. Ini kelompok 1, 2, 3 ya, diurut silahkan. Sini aja wes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Kelompoknya ditulis kelompok 7. Oke, berikutnya ini. Siapkan alat atau aplikasi KA atau AI-nya. Boleh ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Silakan. Apa aja? Kemudian kalian input data, upload gambar, masukkan teks atau beri perintah suara. Apa aja perintahnya? Sesuai yang ada di LKPD. Apa yang kalian minta? Data apa yang kalian minta? Informasi apa yang kalian minta dari AI itu? Kemudian, dengarkan dulu. Amati outputnya. Perhatikan hasil keluaran atau outputnya. Apakah akurat atau tidak? Misalkan, tolong buatkan saya gambar kucing. Nanti tiba-tiba yang muncul setengah kucing, setengah singa. Nah, itu nggak apa-apa, biarkan. Saya minta gambar kucing di ChatGPT misalkan. Outputnya adalah gambar singa. Tulis di sana, ada di situ tabelnya. Nanti kalian catat temuannya. Apa yang berhasil dan apa yang gagal. Jadi nggak perlu diulang-ulang. Yang gagal catat aja. Kemudian kalian bandingkan dengan tools yang lain. Kalau pakai ChatGPT hasilnya gimana? Kalau hasilnya pakai Gemini itu bagaimana? Catat di sana. Di LKPD-nya ada. Di poin berapa ini? Nah ini. Kalian, ini ya contohnya. Dilihat di langkah kerja. Langkah kegiatan. Pilih alat KA yang akan diuji. Kalian tulis di sini. Bisa ChatGPT atau Gemini atau yang lain. Boleh dua-duanya atau tiga-tiganya. Tentukan data input. Gambar, suara atau teks. Kalian tulis. Saya akan inputkan teks. Nah, gitu. Tulis ya, teks, gambar atau suara. Lakukan pengujian minimal 3 kali. Apa yang kalian uji? Misalkan teks minta data apa kalian? Catat hasil output dari KA. Outputnya itu dicatat ya. Kemudian amati apakah hasilnya akurat atau ada kesalahan. Gimana Pak nyatetnya? Nyatetnya di baliknya, di tabel observasi. Input kalian apa? Misalkan buatkan saya gambar kucing. Output yang dihasilkan apa? Kalau nggak bisa gambar, kalian tulis saja. Hasil yang gambar yang dihasilkan adalah kepalanya kucing, badannya sapi misalkan. Gitu. Apakah akurat? Coret saja. Ya, tulis saja ya atau tidak. Catatannya adalah apa? Misalkan catatannya ternyata output yang dihasilkan kurang akurat di ChatGPT. Berarti kalian perlu apa nih? Perbaikan. Perbaikannya harus spesifik. Misalkan gambar kucing Anggora, warnanya merah, terus matanya biru, kakinya 10, misalkan gitu ya. Tapi jangan aneh-aneh ya. Ya, jangan yang aneh-aneh. Nah, sementara itu aja. Jadi kalian cari atau minta inputan ke AI-nya atau KA-nya, kemudian hasilnya apa. Oke. Bisa mengerti? Oke, silahkan dikerjakan. Sebagai pembanding boleh. Ya. Ya. Terus nanti kalian kan presentasi. Ketika presentasi, boleh kalian hasilnya itu kalian tampilkan pakai slide presentasi PowerPoint boleh, pakai Canva boleh, atau kalian tanpa slide presentasi pakai teks buku juga boleh. Ya.
lebih baik kalau mau pakai presentasi tidak apa-apa. Bisa dipahami? Saya. Oke. Nanti di bagian terakhir, di bagian refleksi, nanti kalian juga isi ya. Pertanyaan refleksinya itu bagaimana cara kerja AI dan lain sebagainya. Oke, silakan dikerjakan. Waktu kalian sampai sebelum istirahat, berarti kurang lebih ya 20 menitan lah. Gimana? Kalau bisa sampai tunjukkan, enggak apa-apa, silakan. Bisa. Gini aja dibagi tugasnya. Ada yang cari materinya atau lakukan pengujian, ada yang membuat desain presentasinya. Silakan, enggak apa-apa. Ya. 3 perintah aja enggak apa-apa.
Ya. Enggak, salah satu boleh. Tapi kalau mau lengkap semuanya juga boleh. Sampean ini inputnya mau teks saja. Ya sudah, sampean perintahkan bikin 3, 1, 2, 3. Input apa yang pertama, yang kedua mau input apa, yang ketiga apa. Beda-beda. Ya, beda-beda. Nanti hasilnya apa di sini. Paham? Ya. Pak, tadi judulnya apa? Judulnya apa? Judul pembelajarannya. Pembelajarannya menggunakan tools KA untuk menyelesaikan tugas sederhana. Mendapatkan hasil yang sama. Pak, kita ini kan bikin tiga aplikasi, 3 fitur KA. Kita tuh bikin promnya, kata-katanya tuh sama, cuman gambarnya tuh kebetulan dapet yang sama kan, cuman Outputnya. prosesnya tuh yang bedakan. Jadi kalau di KA yang pertama dia hasilnya lebih cepat, kalau KA yang kedua dia prosesnya lebih sama, kalau KA ketiga dia tuh lebih lama. Jadi promnya itu dikirimnya tuh harus 3 kali biar hasilnya tuh sama. Itu yang membedakan. Tidak apa-apa. Berarti kan kalian membandingkan berarti ya. Iya, jadi Iya. kalau ini nanti keterangannya Ya, hasilnya seperti ini. Ya. terus itu kan 3 kali percobaan kalau di sini. Nah, Hmm. itu kalau kita buat yang pertama, contoh ya Pak, tolong buatkan patung hewan. Sudah sama. Singa semua, patung singa semua. Iya. Terus uji coba yang kedua kita tambahkan teks lain kayak tolong buatkan patung hewan dengan background begini. Iya. Iya. Boleh. Terima kasih Pak. Ya, membandingkan boleh, menampilkan yang lain boleh. Ya. Isi apa, Pak? Lakukan pengujian minimal 3 kali. Ya, sampai tulis mau berapa uji. 2 kali atau 3 kali atau 4 kali boleh. Kan minimal 3. Bisa. Nanti hasilnya kan di sini toh sebenarnya. Apa yang sampai input, kemudian outputnya apa, itu di sini tulisnya. Kalau ini kan hanya langkah kegiatan aja. Ditulis tidak apa-apa. Sampai mau melakukan pengujian berapa kali? Ini kan minimal 3. 3 nggak apa-apa. Catat hasil output dari sini, ya. Hasilnya apa? Catat hasil output dari KA-nya. Catatan atau hasilnya. Hasilnya adalah gambar. Misalnya sampai input gambar, hasilnya gambar. Masa inputnya gambar, hasilnya teks kan nggak mungkin ya toh. Dah, nanti intinya di sini. Nah, intinya di sini. Oh iya ya Pak, iya. Aku dong. Gimana? Pak, tapi perintahnya tadi udah dengar dari mana? Tadi kita lakukan pengujian minimal 3 kali, berarti ini tulisnya berapa? Ya, berapa kali aja.
Minimal 3. Sampean mau input apa ini? Teks atau gambar? Gambar. Ya. Gambar penyang. Ketika sebentar, dengarkan ya. Ketika kalian minta sebuah gambar ke tools AI-nya, minta dibuatkan gambar, berarti inputnya itu berupa teks. Berupa teks. Tapi outputnya adalah gambar. Karena kalian mintanya gambar. Paham? Kalau input gambar itu berarti kalian mengupload gambar. Ya, mengupload gambar. Kalau kamu mengupload gambar, misalkan gambar singa kalian upload ke ChatGPT. Terus kalian berikan perintah, gambar apakah ini? Nah, itu bisa. Kita juga upload gambar. Kalau misal kayak Oh ya, silakan dapat. Foto boleh. gabungkan dengan foto ini. Boleh, kalau bisa coba aja. Foto sama ID. Boleh, silakan. Nanti hasilnya seperti apa? Gitu aja, tulis saja nanti. Gimana? Ya di outputnya apa yang dihasilkan? Yaitu gambar kucing. Akurat apa tidak? Sesuai nggak sama permintaanmu? Sesuai. Catatan apa? Misalkan catatannya, oh ternyata kucingnya kakinya cuma 1. Nah, gitu. Terus kamu buat nih hasilnya ini dipresentasikan nih di screenshot, kemudian saya buat promnya seperti ini, nanti dipresentasikan gitu. Di screenshot aja, ditempelkan ke presentasinya boleh. Bisa. Sudah sesuai apa belum? Sesuai berarti mau kasih catatan sesuai yang diharapkan, boleh gitu. Input teks meminta gambar pohon kelapa. Gambar outputnya adalah gambar pohon kelapa, ada daun, buah kelapa, batang, langit, dan awan. Boleh. Nanti gambarnya ditampilin di Kalau mau tampilkan boleh, silahkan. yang nomor 3 ini kan disuruh lompat dari jam 5. Ini hasilnya itu soal-soal yang diberikan kita. Untuk yang di sini, Ya. tulis saja berapa kali sampean di sini. Misalnya sampean mau melakukan pengujian 5 kali, ya tulis di sini 5 kali gitu aja. Kalau cuma 3 kali ya. 3 kali gitu aja. Terus yang ini catat hasil output itu. Outputnya nanti kan di sini. Nah, ini kan. Jadi yang Inputnya apa, outputnya apa, akurat atau tidak, gitu aja. ini jadi nggak dijawab kan? Nggak dijawab nggak apa-apa. Oh, jadi yang dijawab itu yang di sini. Iya. Ini Pak. Ini betul gambarnya. Cepet ya. Cepat gundolmu suwi le. Kan mau. Bang, 3 kali ya percobaan ya. Nanti tesnya apa lagi? Teksnya sama berarti Pak. Itu sama Pak, percobaan kita. Ya terserah sampean mau bikin beda atau mau membandingkan tapi gunakan tools yang lain boleh. Berarti aplikasinya yang beda. Boleh, mau pakai Gemini boleh. Aku main kan. Lama. Kamu berpikir Lagi. Mira. Undang.
Ya, silakan. Sepatunya mana? Bentar. Mana? Yang dihasilkan itu yang kan ini input kan contoh gambar rumah 2 strawberry. Iya. Nah ini outputnya itu gambar. Ya sampai tulis saja. Gambar yang dihasilkan sesuai itu. Contoh gambar. Terus yang muncul apa outputnya? Rumah yang Nah, muncul output yang dihasilkan adalah gambar rumah stroberi. Terus ini menurut sampean sesuai enggak antara yang sampean minta dengan hasilnya? Nah, kalau sesuai di sini ya, akurat atau tidak ya gitu. Catatannya sampean isi kalau misalkan sudah sesuai gitu aja. Kalau belum ya berarti misalkan oh yang muncul ternyata nanas, tidak sesuai dengan ekspektasi sampean. Ya, tulis saja. Jadi ini jawabannya. Iya, jawabannya. Nanti hasilnya yang muncul di apa? ChatGPT-nya sampai screenshot buat ditampilkan di presentasinya gitu ya. Ini berarti nyebutnya satu, Pak. Alat KM.
Boleh 2, boleh 3. Kalau ini punya satu berarti yang semua jamnya cuma aplikasi itu aja. Iya. Silakan. Jadi kirim yang sama 3 kali ke aplikasi itu. Misalkan ini ya, sampean mau pilih alat KA yang akan diuji apa? ChatGPT. Ya sudah, tulis saja 1 ChatGPT. Tentukan data inputnya apa? Gambar. Lakukan pengujian minimal 3 kali. Sampean berapa kali? Mau menguji berapa kali? Minimal 3. 3. Berarti 3 kali. Catat hasil output dari KA. Outputnya apa? Ya berarti yang diharapkan apa? Gambar. Saya mau outputnya apa hasilnya? Gambar unta. Gambar unta. Ya sudah, tulis gambar, tapi gambar aja di sini. Kemudian amati apakah hasilnya akurat atau ada kesalahan. Intinya nanti di sini, ya. Perhatikan ya, untuk yang di tabel kegiatan atau langkah kegiatan itu tidak usah terlalu ribetkan. Pak, ini harus ini. Itu nanti tidak dihitung. Yang dihitung adalah yang diuji di sini. Itu hanya untuk identifikasi kalian gunakan tools apa, kemudian inputnya apa, kemudian mau input berapa kali gitu aja. Tidak masalah. Ya. Selesai? Kalau mau yang bikin lucu-lucu udah apa-apa. Biar menghibur, gak usah terlalu serius.
Selesai. 5 menit. Apanya? Oh, gambar. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? Kalau loadingnya memang terlalu lama, di refresh, ditarik. Nanti biasanya hasilnya tapi terpotong biasanya. Itu bisa kalian tulis sebagai hasil outputnya. Kenapa? Ini apa?
Untanya lumayan oke. Ya untanya lumayan realistis gitu ya. Lumayan realistis itu. Ayo, yang sudah ready, silakan maju untuk melakukan presentasi. Langsung. Kelompok 4 ready. Kelompok 1, 2 ready. Ayo. Kelompok 7. Iya, tulis.
itu presentasinya yang ini doang. Iya, Ini enggak ada presentasi. enggak. Berarti presentasi dulu boleh. Boleh, silakan. Ayo kelompok berapa dulu yang mau maju? Oke. Kelompok 6 silakan maju. Apa? Ya. Hasil ininya, desainnya bisa dikirim ke saya yang presentasi. Ayo. Lima menit. Kirim ke saya. Apa itu PDF apa? PDF. Ya. Lama. Ini presentasi Aris loh. Jadi Aris apa Aris? Aku tak perkenalan. Wiman tuh rek. Mas Wi. Langsung bagikan aja nggak apa-apa. Linknya. Nur, salah. Oh itu. Oh iya saya. Ada nomor saya. Di grup ada, di grup kelas C. Saya Pak. 196. Pak Taufik. Ada BP-nya. Wih, karena semangat. Enteng banget Pak Taufik. Narsis Rai. Udah. Gimana? Ini Itu loh. Harusnya ini sih ini dua dia. Ini 54. iya. Loh. Bagikan aja. Langsung aja. Nah, gitu. Dia tak bagikan kok. Link. Kopi ini. Copy. Jangan lupa aksesnya dikasih. Kamu belum ping saya. Ping saya dulu. Ping saya. Dah? Oke. Nomor apa? Good.
Ya. bagian MC dan ditanyakan dia tempat yang berada di Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Geser arah bawah. Silakan kami dari kelompok 6 yang berdasarkan saya Muhammad Abdul Ibral. Ini geser, ini sebelumnya. Berdasarkan saya Muhammad Abdul Ibral. Saya Azri Masya Saya Muhammad Abdul yang akan memperlihatkan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu pilih alat KA yang akan diuji. Alat yang akan diuji yaitu ChatGPT. Yang kedua, tentukan data input. Data yang akan diinput yaitu gambar unta. Nomor 3, lakukan pengujian minimal 3 kali. Kami melakukan pengujian sebanyak 3 kali. Yang keempat, hasil catatan pemberitaan yaitu gambar. Pertama yang diberikan adalah gambar unta. Begini hasil Dan orbitnya. yang diberikan adalah yang pertama akurat, catatan pertama sesuai yang diinginkan. Yang kedua, input yang diberikan adalah gambar unta. Kita minta output yang kedua akurat, catatan sangat realistis. Tiga, berikan gambar ke turunan kita. Berikan akurat, catatan untuk gambarnya masih kurang realistis dan kaku. Sekian jawab ada yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Sudah, Pak. Dah. Sekian dari kelompok Diisi ya, diisi. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Oke, sebagai koreksi untuk kelompok 6 ya. Itu tadi inputnya harusnya teks bukan gambar. Diisi ya. Nggak usah. Ya, kamu kan input teks toh. Cuma outputnya gambar gitu. Jadi inputannya itu teks. Kamu kan minta toh, nulis kan? Iya kan nulis toh. Tapi kan bukan upload toh. Nah, berarti itu namanya inputnya teks, bukan gambar. Kalau gambar berarti upload gambar. Gitu. Paham? Ya? Boleh, silakan. Iya, silakan, maju. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai eksplorasi alat kecerdasan artifisial. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitri Ramadhani dan rekan saya Sylviana Dasari, saya Sinta Fitriana dan saya Hadi Esrai. Selanjutnya, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai langkah kegiatan. Yang pertama, pilih alat KA yang akan diuji. Jadi, kelompok kami memilih 3 alat KA, yaitu ChatGPT, Gemini, dan Meta AI. Yang kedua, tentukan data input. Jadi, kami memilih teks untuk output gambar. Yang keempat, catat hasil output dari KA.
tuliskan, buatkan gambar patung hewan. Dari ketiga KA tersebut, yaitu menunjukkan gambar patung hewan, semuanya sama-sama singa. Tetapi terdapat beberapa perbedaan. Saat kita melakukan di ChatGPT memerlukan waktu lama saat memproses prompt tersebut. Lalu yang kedua, Meta AI proses hasil pada Meta AI lebih cepat daripada ChatGPT, namun terdapat perbedaan gambar. Kemudian pada Google Gemini, hasil dari pencobaan Gemini lebih lama dan harus melakukan 3 kali pengiriman prompt. Selanjutnya pada hasil dari ujian kedua, yaitu kita mengirimkan prompt, yaitu buatkan gambar patung hewan bunga dengan pakaian prajurit bersama pedang. Nah, di hasil ChatGPT kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan prompt yang diberikan, namun yang membedakan dari KA lainnya adalah proses hasil yang dihasilkan yang sangat lama. Nah, kalau di AI, hasil yang diberikan sesuai dengan prompt yang diberikan dan hasilnya sangat cepat. Kalau di sini hasil yang diberikan juga sesuai, namun yang didapat adalah hasil harus beberapa kali pengulangan dalam memberikan dan agar gambar muncul. Ada tambahan dari saya. Untuk hasil dari Gemini, kita memasukkan prompt, yaitu ada kata-kata patung, tapi yang dihasilkan dari Gemini tidak berupa patung, melainkan berupa gambar. Selanjutnya pada percobaan ketiga, yaitu kami memasukkan prompt, buatkan gambar patung singa dengan pakaian prajurit bersama pedang di tengah kota dikelilingi masyarakat. Nah, di hasil ChatGPT kita menemukan hasil yang sesuai dengan prompt yang diberikan. Namun hasilnya itu cukup lama kalau di ChatGPT. Nah, selanjutnya di Meta AI, hasil yang diberikan kurang sesuai dengan prompt yang diberikan, yaitu objek yang ada yang dihilangkan, yaitu pedang yang di sampingnya. Nah, kalau di sini hasil kita tidak sesuai karena kita minta dikelilingi masyarakat dengan pakaian prajurit. Terus juga hasilnya bukan dan yang selanjutnya adalah pertanyaan jawab. Saya. Dari hasil pengujian 3 tadi, Meta AI, ChatGPT, dan Gemini, menurut kalian yang paling sesuai ekspektasi tools yang mana? Kalau yang di Meta AI itu dia sesuai dan hasilnya juga cepat. Namun terkadang kita harus pengulangan prompt agar objek-objek yang disesuaikan itu tidak hilang, karena tadi beberapa kali kita ada objek yang hilang. Kalau di ChatGPT sesuai, namun dia cukup lama yang berikutnya. Kalau di sini kita kurang rekomendasi karena dia sangat lama dan objek yang diberikan juga tidak sesuai. Kalau tidak ada kita langsung direvisi. Yang pertama yaitu bagaimana cara kerja AI yang dilakukan dengan sederhana. Yaitu cara kita mengikut sebuah prompt, tetapi yang membedakan adalah prompt saat membaca pertanyaan dari apakah AI selalu memberikan hasil yang benar berdasarkan alasannya? Tidak, karena kita perlu pengulangan dalam mengirimkan prompt dan ada beberapa objek yang digunakan serta proses dari bahasa yang
Ya. Oke, perhatikan. Ini jamnya sudah waktunya istirahat. Mau dilanjutkan atau dicukupkan? Ada yang mau presentasi lagi? Kelompok 5 mau presentasi? Kalau tidak, nanti ini dikumpulkan bersama link dari presentasinya aja. Oke, di saya. Kita cukupkan aja. Karena minggu depan nanti sudah beda mapel. Kita kembali ke informatika. Ini dikumpulkan aja buat ini saya, buat tugas saya. Oke, perhatian semuanya. Beberapa kelompok, 2 kelompok tadi sudah mewakili kalian untuk melakukan presentasi. Pada intinya, mohon perhatiannya, pada intinya Saatnya istirahat petang. It's time to have first break. pada intinya penggunaan tools AI tidak bisa serta-merta kita langsung percaya. Betul apa tidak? Betul. Kenapa? Terbukti dari hasil uji coba tadi ada yang sesuai, ada yang setengah sesuai, ada yang tidak sesuai dengan harapan kalian. Oke, sebagai bahan refleksi, silakan nanti ditulis di LKPD-nya ya refleksinya. Ini apakah AI selalu akurat? Tidak ya. Bagaimana untuk mendapatkan hasil output yang akurat? Yaitu dengan memberikan prompt yang begitu detail. Lalu bagaimana jika AI atau KA salah? Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah pengguna, yang karena tools AI tidak akan bekerja tanpa perintah kita. Oke? Yang ketiga, bagaimana AI atau KA bisa membantu atau justru merugikan masyarakat? Membantu atau tidak? Membantu atau tidak? Membantu. Tetapi harus dengan bijak. Lalu apakah merugikan? Bisa jadi merugikan, karena kalau hasil yang dihasilkan dari AI atau KA itu tidak sesuai, mengujar kebencian, hoax, sara dan lain sebagainya, maka itu akan merugikan sekali. Dari sini bisa dipahami. Untuk minggu depan pembelajaran kita kembali ke mata pelajaran informatika. Terima kasih untuk bantuannya hari ini dan tetap semangat. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa linknya dikirim ke saya, LKPD-nya dikumpulkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulkan di depan LKPD-nya.